Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Prihartani Utari Dewi dari kelas 5A Manajemen Bisnis Pariwisata, nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Pertama, mengenai pengertian pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Pemeliharaan yaitu kegiatan terus-menerus untuk menghindari terjadinya kerusakan yang terlalu dini dan mengusahakan agar barang atau bahan di gudang tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai dan dapat menghemat biaya pembelian barang. Baik, selanjutnya mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana gudang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama pemeliharaan berdasarkan waktu, itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Pertama, pemeliharaan sehari-hari, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari, biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut, agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Pemeliharaan berkala dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan barang. Selanjutnya, pemeliharaan berdasarkan jenis barang juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan barang bergerak dan pemeliharaan barang yang tidak bergerak. Pemeliharaan barang bergerak yaitu dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala, seperti misalnya mesin atau alat elektronik. Selanjutnya, pemeliharaan barang tidak bergerak, yaitu pemeliharaan barang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Misalnya membersihkan debu-debu yang menempel pada alat itu sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat tersebut dapat selalu terjaga kebersihannya dan juga untuk mencegah kerusakan dini. Baik, selanjutnya mengenai macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Secara umum, klasifikasi metode perawatan dan perbaikan dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu pertama, time-based maintenance, yaitu perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Yang kedua, condition-based maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum waktunya dilaksanakan pemeliharaan. Yang ketiga, breakdown maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown peralatan tersebut. Yang keempat, reliability center maintenance atau pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Reliabilitas dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Baik, selanjutnya tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana gudang, yaitu menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis atau fungsi-fungsi lainnya, memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana gudang atau peralatan yang digunakan, menjamin kelancaran kegiatan organisasi,
menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakai, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul sehingga tindakan perbaikannya dapat direncanakan dengan baik, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikannya lama dan biaya perbaikan yang besar, meningkatkan image organisasi, meningkatkan budaya organisasi untuk mengembangkan sistem manajemen, perawatan, dan pemeliharaan dengan baik sehingga mempunyai dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, dan meningkatkan motivasi kerja. Baik, selanjutnya tentang manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana gudang, yaitu mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi, konservasi aset menjadi lebih baik, peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana, mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan, menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang baik, meningkatkan motivasi pekerja, mengidentifikasi sarana dan prasarana mana saja yang memerlukan perawatan lanjutan, meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bahkan menghilangkan kecelakaan kerja, mengurangi pengguna tenaga kerja langsung berkaitan dengan tidak berfungsinya peralatan, dan mengurangi terjadinya cacat produk sehingga pemrosesan ulang atau rework itu dapat ditekan. Baik, selanjutnya mengenai manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau auditing, pemberdayaan dan pengawasan atau controlling, dan seluruh komponen sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien atau optimal. Sumber daya yang ada pada organisasi terdiri dari 7M, yaitu man, manusia atau tenaga ahli dan teknisi, money, modal dan investasi, material, bahan baku, mesin, yaitu peralatan, minute, waktu yang digunakan untuk proses produksi, serta metode atau metode. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Computer Maintenance Management System atau CMMS. Jadi, Computer Maintenance Management System atau CMMS adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk membantu dalam perencanaan, manajemen, dan fungsi administratif yang dibutuhkan dalam pemeliharaan yang efektif. Hal-hal yang termasuk ke dalam fungsi tersebut adalah membangun, merencanakan, dan melaporkan work orders, perkembangan dari catatan-catatan mengenai pemeliharaan yang mudah untuk dicari dan dapat mencatat transaksi pembelian komponen. CMMS bukan sekedar digunakan sebagai alat pengontrol sistem pemeliharaan, namun sekarang ini CMMS dapat digunakan meningkatkan kondisi peralatan dan juga outputnya. CMMS menawarkan fungsi-fungsi dari pemeliharaan yang tidak hanya terbatas pada hal manufaktur saja, tetapi CMMS juga dapat diaplikasikan untuk fasilitas, utilitas, dan berbagai tipe organisasi lainnya, di mana peralatan tersebut digunakan sebagai subjek dan perbaikan yang harus dilakukan terhadap peralatan-peralatan yang mengalami kerusakan. Sebuah CMMS biasanya terdiri dari Equipment Management, Preventive Maintenance, Labor,
work orders, planning or scheduling, inventory control, and purchasing. Baik semuanya, sekian dari saya mengenai penjelasan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Have a nice day.